Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti kajian fikih kita pada pertemuan yang lalu di dalam kitab Tadhkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, yakni kita akan membahas macam-macam darah yang selanjutnya yang dialami oleh seorang perempuan. Dan pada kesempatan yang sangat mulia ini kami akan membahas tentang nifas dan istihadhah. Nah, sekarang yang pertama itu adalah tentang nifas. Apa itu nifas? Nifas diartikan dalam kitab ini adalah bismillahirrahmanirrahim, huwad damul khariju akibal wiladah. Darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan, maka darah itu disebut dengan darah nifas. Itu ya. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan. Kemudian berapa sih jumlah minimalnya masa nifas dan juga biasanya dan maksimalnya dari nifas tersebut? Dikatakan dalam kitab ini wa aqallu zamanihi lahzah, bahwa masa minimalnya nifas itu adalah lahzah, yakni hanya sebentar saja. Wa ghalibuhu, sementara pada waktu yang biasanya adalah arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruhu, dan waktu maksimalnya nifas adalah situna yauman, 60 hari. Jadi di dalam darah nifas yang dialami oleh perempuan setelah dia melahirkan itu masanya ada masa yang minim, biasa, dan paling banyak. Yang paling sedikit adalah masa dari nifas itu adalah lahzah, seukuran hanya sebentar saja. Dan yang biasanya nifas itu masanya adalah 40 hari. Sementara paling banyaknya adalah 60 hari. Bagaimana kalau darah nifas itu lebih dari 60 hari? Maka jawabannya ada di sini. Falau jawazat damu sittina yauman fahuwa istihadhah. Apabila jika darah itu lebih dari 60 hari fahuwa istihadhah, maka darah itu dinamai dengan darah istihadhah. Lebih nih 60 hari, maka itu disebut dengan istihadhah. Kemudian di dalam masalah hukum-hukum haid, nifas dan istihadhah juga ada satu keilmuan yang harus kita ketahui tentang at-tuhru bainal haidataini, yakni suci di antara dua haid. Berapa paling minimnya? Nah, ini harus kita ketahui juga. Kita ajarkan anak istri kita, saudara kita. Jadi aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman bilayaliha wala hadda li aksarihi. Jumlah paling sedikitnya masa suci yang ada di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara tidak ada batas maksimal di dalam masa suci. Oleh karenanya falau hadat sab'an wan qata'ad damu ashran,
summa ada fahuwa isti'adatun. Mengapa? Li'annahu la yamdi bainal haidataini aqallut tuhri. Oleh karenanya seandainya ada perempuan ini yang haid selama 7 hari, kemudian darahnya terhenti selama 10 hari, dan di hari esoknya darah itu keluar lagi, maka darah yang keluar itu dikatakan dengan darah istihadah. Mengapa? Karena belum melewati masa minimnya suci yang 15 hari. Darah yang kedua setelah haid yang pertama itu bisa dikatakan darah haid ketika sudah melewati batas minimalnya masa suci, yakni 15 hari. Kalau belum lewat, maka darah itu dikatakan dengan darah istihadah. Nah, sekarang kita belajar apa itu istihadah. Istihadah diartikan oleh ulama di sini adalah huwaddamul kharij fi ghairi ayyamil haidi wa ghairi ayyamin nifas awin nakis an yaumin wa lailatin fil haidi. Diartikan oleh pengarang kitab di sini, yang dimaksud dengan darah istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-harinya haid, dan juga darah yang keluar di selain hari-harinya nifas, atau darah yang keluar itu kurang dari 24 jam pada masa-masa haid. Jadi itu kriteria atau kategori darah itu dikatakan sebagai darah istihadah. Apa? Darah yang keluar di selain hari haid. Yang kedua, darah yang keluar di selain hari-harinya nifas. Dan yang ketiga, darah yang kurang dari 24 jam pada masa-masa haid. Itu. Lalu sekarang bagaimana wanita yang istihadah hukumnya? Maka ini dijelaskan. Wa hukmul mar'atil musta'adha annaha tahiratun. Hukum wanita yang sedang istihadah, hukumnya adalah tahirah, dia suci. Karena dia suci, oleh karenanya fatajibu alaiha salatu wassaumu. Dia wajib salat dan dia wajib puasa. Ya. Wanita yang istihadah, karena dia dalam keadaan suci, maka salat dan puasa itu masih wajib kepada dirinya. Lalu bagaimana suaminya? Boleh nggak nih kumpulin? Ya, bagi suaminya boleh nggak kumpul sama istrinya yang sedang istihadah? Maka dikatakan dalam kitab ini, wa yajuzu li zaujiha ityanuha. Boleh bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya, yakni melakukan hubungan seksual. Jadi menurut kitab ini boleh seorang suami itu mengumpuli istrinya, menggauli istrinya dalam keadaan istihadah. Itu boleh. Lalu kalau dia pengen sholat, bagaimana caranya? Kan ada darah di kemaluannya. Nah, ini yang diajarkan oleh ulama. Wa yajibu 'alaiha idza aradatis salata an taghsila farjaha wa tahshuwahu binahwi kutnatin wa ta'sabahu illam tata'adza bihima. Apabila wanita ini ingin salat, maka dia wajib untuk melakukan beberapa hal. Kenapa kok wajib? Ya karena pada saat itu di kemaluannya terdapat darah istihadah. Ketentuan yang pertama, dia harus membasuh kepada kemaluannya. Jadi itu kemaluannya dibasuh dulu. Habis dibasuh, disumpel, ditutup kemaluannya pakai kapas. Habis itu baru deh dibalut tuh kemaluan. Jadi itu caranya. Kalau perempuan yang istihadah pengen
sholat. Pertama dibasuh dulu kemaluannya, disumpel kemaluannya pakai kapas atau pakai misalkan softtek kalau kita zaman sekarang. Habis itu baru dibalut. Ya, begitu cara yang harus dilakukan oleh seorang perempuan pada saat dia keluar darah istihadhah. Dan wudu yang dilakukan harus dikerjakan ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Jadi membersihkan kemaluan, disumpel atau ditutup pakai kapas, kemudian dibalut dan dia berwudu. Ini harus dilakukan bagi wanita yang istihadhah setelah masuk waktu sholat. Satu misal, azan zuhur jam 12 siang. Ini perempuan yang istihadhah pengen sholat, maka setelah dia mendengar azan zuhur atau telah masuk waktu sholat zuhur, baru deh tuh kemaluannya dibersihin, ditutup tuh kemaluannya pakai kapas. Habis itu baru dia balut. Itu yang diajarkan sama ulama. Itu semua dikerjakan kalau semua waktu sholat udah masuk. Dan cara wudunya pun juga diajarkan oleh ulama. Wala budda aidan fil wudu'i minal muwalah bi an tagsilal udwa tsani qabla al jafafil awal. Jadi cara wudunya pun diajarkan oleh ulama. Wudunya wanita yang istihadhah, ya, ini harus terus menerus. Maksud dari terus menerus apa? Basuhan pertama jangan sampai kering ketika dia membasuh yang kedua. Itu yang dimaksud. Kan di awalnya basuh wajah. Nah, ini wajah jangan sampai kering sebelum dia membasuh tangan. Jadi tangan dan wajah itu masih sama-sama basah. Dan bagaimana caranya dia sholat? Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu'i al-mubadaratu bis shalah. Wajib hukumnya bagi wanita yang istihadhah setelah dia wudu, wajib untuk segera langsung sholat. Ya, langsung sholat. Nah, sekarang kalau wanita ini menunda pelaksanaan sholat, yang mana tujuan ditundanya sholat bukan karena maslahat di dalam sholat, maka dia wajib untuk mengulangi lagi itu semua. Habis wudu nih, dia nggak langsung sholat, masih ngerjain sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka harus diulangi lagi basuh kemaluannya, diulangi lagi disumbat itu kemaluannya dan dibalut kemaluan itu harus diulang kembali, dan juga dia harus wudu kembali. Berbeda halnya ketika dia menunggu sholat yang mana tujuannya ada maslahat di dalam sholat. Seperti apa? Seperti menunggu jamaah. Nah, ini boleh. Tidak wajib bagi dia untuk memulai lagi dari awal, membasuh dan lain. Kenapa? Karena mengakhirkan kepada sholat ada maslahat yang dia cari di dalam sholat, yakni menunggu kepada jamaah. Ya, itu caranya bagi wanita yang istihadhah ketika dia ingin sholat. Ketika sudah masuk waktu, baru deh bersihin kemaluannya, disumpel, habis itu dibalut. Setelah itu langsung segera sholat. Kalau misalkan mau nunggu jamaah, ya udah nggak apa-apa nunggu. Tapi kalau dia menunda tanpa ada hubungannya dengan sholat, ini jangan. Kalau dia lakukan, ya dia harus wudu lagi dari awal, bersihin kemaluannya lagi dari awal. Dan wajibu 'alaiha tajdidul asaba wa thahara likulli fardin. Nah, bagi perempuan yang istihadhah, setiap dia melaksanakan sholat fardu, wajib hukumnya untuk mengganti pembalut yang baru atau bersesuci yang baru. Nah, ini wajib hukumnya. Jadi mau sholat asar, ya bersihin lagi kemaluannya,
ganti lagi pembalutnya, ganti lagi yang menyumbatnya di setiap sholat fardu. Mau sholat maghrib ya begitu juga, udah masuk waktu bersihin lagi, gitu lagi ya. Ini ilmu penting untuk diketahui oleh kaum hawa, untuk kaum ibu, kaum wanita ya. Lebih-lebih bagi wanita yang mengalami darah istihadah. Semoga kajian ini penuh manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.